Sahabat tafakur, dalam permainan sepak bola, tim hebat itu tidak hanya diukur berdasarkan ketajaman para pemain depannya. Karena jika diukur dengan ketajaman pemain depannya, itu tidak menjadi jaminan tim tersebut memperoleh kemenangan. Kehebatan tim sepak bola itu diukur berdasar atas keseimbangan antara pemain depan, tengah, dan belakang. Atau dengan kata lain, kehebatan sebuah tim itu erat kaitannya dengan menyerang dan bertahan. Ketika sebuah tim seimbang dan bisa menselaraskan saat menyerang, kemudian transisi ke bertahan, kemungkinan besar tim itu akan menjadi pemenang. Namun saat tim itu hanya mampu terus-menerus menyerang, ia kemungkinan besar akan kecolongan. Sebab dipungkiri ataupun tidak, musuh yang diserangnya itu sebenarnya sedang menanti-nanti kesempatan. Inilah yang kemudian dalam istilah sepak bola ada yang disebut dengan serangan balik yang mematikan. Sahabat tafakur, jika permainan sepak bola itu kita tarik pada wilayah bulan suci Ramadan, ini bisa jadi sebagai ilustrasi bahwa sebenarnya orang yang saum itu bukan hanya hebat menyerang iblis sehingga iblis defensif, tetapi ia pun harus memiliki kekuatan dalam mempertahankan keyakinannya, mempertahankan akhlaknya. Oleh sebab itu, kita sadar betul bahwa yang namanya iblis, walaupun pada saat bulan Ramadan geraknya menjadi tertutup akibat dari serangan umat Islam yang terus-menerus secara ofensif, namun tidak ada kamus dalam dunia iblis untuk libur menggoda anak manusia. Tidak ada istilah bagi iblis untuk cuti bersama menggoda manusia. Karenanya, saat manusia asik menyerang iblis dengan ragam amal perbuatan soleh, bisa jadi orang itu lengah. Dan saat lengah itulah iblis akan melakukan serangan balik. Nah, di 20 hari pertama bulan Ramadan, orang begitu asik menyerang, sehingga iblis seolah-olah defensif. Namun, bisa jadi di penghujung Ramadan ini, iblis melakukan serangan balik. Saat iblis melakukan serangan balik, bisa jadi setelah Ramadan, kita menjadi pencundang, bukan menjadi pemenang. Hal ini disinyalir dalam Al-Quran, di mana iblis akan senantiasa melakukan upaya untuk mengelabui manusia. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan bahwa iblis itu akan mengurung manusia dari 4 arah. Dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, pada saat manusia asik melakukan ibadah Ramadan, di penghujung Ramadan, iblis mulai menerapkan perangkap untuk menyerang balik. Kadang-kadang tidak sedikit orang yang saat di penghujung Ramadan memasuki Lebaran, pikirannya malah fokus pada pakaian. Padahal pakaian itu bukan menjadi syarat mutlak untuk kembali
kembali kepada fitrah. Sebab kata Rasul, saat lebaran itu harus memakai baju terbaik, bukan baju terbaru. Nah, demikian halnya dengan makanan. Tidak sedikit orang yang kadang-kadang pikirannya menjadi pusing akibat belum memperoleh makanan. Bahkan pertengkaran antara suami dan istri bisa jadi terjadi di penghujung bulan Ramadan. Karena mungkin secara ekonomi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang lebih sehingga dia tidak bisa mempersiapkan makanan-makanan enak atau pakaian baru. Nah, itu semua mengisyaratkan sekali lagi kepada kita semua agar senantiasa waspada. Karena iblis tidak pernah diam. Ia akan senantiasa melakukan godaan baik secara masif ataupun serangan balik. Sadarilah, waspadalah. Dengan apa kita melakukan defensif terhadap serangan balik iblis itu? Jika iblis menyerang dari 4 arah, maka kata Allah atau secara mafhumnya dapat dipahami ada 2 ruang yang tidak bisa dimasuki iblis, yaitu atas dan bawah. Ruang bawah menunjuk pada sujud. Saat manusia sujud, ia menyadari akan kehambaannya. Ia hanyalah setitik putih di antara ribuan warna di alam semesta. Sebutir pasir di tengah hamparan lautan pasir. Setetes air di antara gelombang samudra. Karenanya, ia menyadari betapa kecil dirinya sehingga ia akan senantiasa sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arah atas. Arah atas itu berkaitan dengan kesadaran bahwa Allah Maha Mulia, Allah Maha Hebat, Allah Maha Bijaksana, dan lain sebagainya, yang dengan hal itu manusia akan senantiasa menggantungkan harapannya kepada pihak atas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saat menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi melalui sujud, iblis akan sulit untuk menggelincirkan manusia. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang menghubungkan antara bagian bawah dengan sujud dan bagian atas melalui doa itu disebut muhlasin. Karenanya iblis pernah menyatakan bahwa semua manusia akan bisa ia goda, akan bisa ia gelincirkan kecuali hamba-hambanya yang mukhlas.